Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap mengganti Gubernur Bank Indonesia akan diputuskan pada pekan ini. Ditemui usai rapat koordinasi Menteri di kantor Kemenko Bidang Pangan pada Rabu siang, Mensesnek menyatakan pergantian Gubernur BI Peri Warjio akan diproses pada pekan ini. Namun Mensesnek tidak membocorkan terkait kriteria seperti apa yang harus dimiliki Gubernur BI yang baru nantinya. Sebelumnya, Saudara, ini pernah menyebutkan Istana bahwa sosok calon Gubernur BI harus bersifat patriotik dan punya nasionalisme. Gubernur BI, insya Allah minggu ini diputuskan. Kriteria seperti apa? Saudara, sejumlah nama pun muncul masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia pengganti Peri Warjio. Dari sekian banyak nama, sejumlah ekonom menyoroti nama-nama berikut ini. Saudara, seperti yang ada di belakang saya, ada Anggito Abimanyu, ada Purbaya Yudisadewa, ada juga Destri Damayanti, ada Mulyaman Hadad, hingga Ignatius Jonan. Kalau kita bisa breakdown satu persatu, kita ke tengah terlebih dahulu. Ada Destri Damayanti di sini yang disebut ekonom sebagai calon kuat. Kita lihat di sini, Saudara, ini Destri Damayanti merupakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2019 hingga 2024 dan juga 2024 hingga 2029. Ini Destri saat ini ditunjuk jadi pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia. Di Bank Indonesia, Destri menduduki jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior periode 2019 hingga 2024 dan kembali menjabat untuk periode 2024 hingga 2029. Sebelum di Bank Indonesia, Destri pernah jadi anggota Dewan Komisioner LPS periode 2015 hingga 2019 dan Ketua Satgas Ekonomi Kementerian BUMN periode 2014 hingga 2015. Lalu ada siapa lagi, bergeser sedikit ke kiri begitu, ada Purbaya Yudisadewa. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya, yang merupakan Menteri Keuangan kita, Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2025 hingga saat ini masih menjabat. Ini Purbaya juga disebut-sebut masuk radar jadi Gubernur Bank Indonesia. Sebelum jadi menteri, Purbaya menduduki jabatan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan periode 2020 hingga 2025. Dalam masa kepemimpinannya, LPS berperan krusial menjaga sistem keuangan nasional, termasuk menghadapi dampak ekonomi global pasca pandemi. Namun saat dimintai tanggapannya ini, Pak Purbaya ini menyebutkan bahwa dirinya memang disebut-sebut masuk bursa, namun ia bilang sudah bersyukur dengan jabatannya saat ini. Ada juga nama lainnya yang disebut-sebut masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia, yaitu ada Ignatius Jonan di sini. Sebelum menjabat sebagai Menteri SDM periode 2016 hingga 2019, ini Jonan juga sempat menduduki jabatan sebagai Menteri Perhubungan pada 2014 hingga 2016. Sebelumnya, nama Ignatius Jonan juga jadi perbincangan karena keberhasilannya mentransformasi industri kereta api Indonesia menjadi lebih maju dan juga tertata saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI pada tahun 2009 hingga 2014. Kita bergeser ke nama lainnya yang paling ujung, Saudara, ada Anggito Abimanyu yang merupakan Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025 hingga 2030. Sebelum memimpin LPS, Anggito sempat menduduki jabatan Wakil Menteri Keuangan pada 2024 hingga 2025. Selama ini Anggito juga dikenal sebagai akademisi, ekonom, dan birokrat yang berkarir di berbagai institusi strategis pemerintah. Dan terakhir ada nama Saudara Mulyaman Hadad yang merupakan Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2012 hingga 2017. Ini Mulyaman juga dikenal sebagai ekonom dan regulator yang berkecimpung di sektor keuangan Indonesia. Sebelum memimpin OJK, sebagian besar karir Mulyaman dihabiskan di Bank Indonesia. Ia juga pernah menduduki jabatan Deputi Gubernur BI periode 2006 hingga 2012. Pada pemerintahan Prabowo, Mulyaman dipercaya menjabat Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara. Itu tadi, Saudara, sejumlah nama yang disebut-sebut masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia. Namun sekali lagi, keputusannya masih kita nantikan siapa nama yang akan menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Peri Warjio yang akan diputuskan pada pekan ini.
Dan selain itu, Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa merespons soal isu Bank Indonesia akan berada di bawah Kementerian Keuangan dan masuk dalam kabinet. Menurut Purbaya, pembahasan mengenai perubahan sistem ini masih terlalu dini. Menteri Keuangan menegaskan dalam kondisi ini perubahan sistem yang telah berjalan bukanlah langkah yang tepat. Alih-alih mengubah sistem yang sudah ada, Purbaya bilang pemerintah tengah fokus perbaikan kinerja lintas kementerian dan lembaga di sistem keuangan. Purbaya bilang hubungan Kementerian Keuangan yang lebih dekat dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan bertujuan agar kebijakan lebih sinergis. Nanti kita lihatlah perkembangannya seperti apa. Jadi saya terlalu dini kalau kita kemungkinan besar enggak berarti Pak? Jadi gini, ketika keadaan seperti ini kurang baik merubah sistem yang ada, yang ini adalah perbaikin kinerjanya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis gitu aja. Itu yang dikejar mungkin. Kalau itu nanti yang itu saya belum dengar malah. Saudara, pengganti Gubernur Bank Indonesia akan ditentukan pekan ini. Sejauh mana komitmen menjaga independensi harus dimiliki calon Gubernur BI? Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Sosok seperti apa yang pantas menduduki jabatan Gubernur Bank Indonesia dan bagaimana komitmen menjaga independensi harus dimiliki oleh calon Gubernur BI? Kita bahas bersama Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, Profesor Rahma Gafni. Prof. Gafni, selamat pagi, apa kabar? Pagi Mas Yan, baik, sehat. Alhamdulillah. Prof, ini pengganti Gubernur BI akan ditentukan pekan ini informasinya. Sejauh mana komitmen menjaga independensi harus dimiliki calon Gubernur BI? Betul Mas Yan. Jadi gini Mas Yan, figur yang harus menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia itu sekarang ini kan kita mencari untuk definitif itu harus melampaui standar birokrasi konvensional. Terutama di sini adalah kita harus wajib mencari figur yang tegas untuk menjaga independensi bank sentral. Kenapa? Karena di tengah tekanan fiskal yang kerap membutuhkan sinergi yang erat dengan pemerintah, juga integritas dan ketegasan moral itu menjadi harga mati, Mas. Nahoda baru ini untuk Bank Indonesia itu harus mampu menjaga batas demarkasi yang jelas antara fungsi moneter dan fiskal gitu ya. Artinya di sini memastikan bahwa kredibilitas institusi bank sentral itu tidak tergerus oleh kepentingan politik jangka pendek, Mas Yan. Nah, kenapa? Karena begini Mas Yan, kalau kita melihat selama ini perspektif pasar itu menengarai bahwa ada celah yang sudah tidak independen lagi Bank Indonesia ini ke depan. Jadi kenapa saat ini kita itu ada suatu peringatan juga dari lembaga rating, karena sebenarnya market atau investor itu paling gerah, paling sensitif terhadap tidak independensinya bank sentral kita. Nah, oleh karena itu maka komunikasi pasar yang perspektif ya dan menenangkan atau market confidence itu diperlukan, karena dalam dunia keuangan modern Mas Yan, narasi dan sinyal kebijakan itu sama kuatnya dengan instrumen itu sendiri. Nah, oleh karena itu Mas Yan, pengganti Pak Periwarjo ini harus memiliki reputasi dan jam terbang internasional yang diakui, sehingga setiap pernyataan dan arah kebijakan itu mampu juga menjadi anchor ekspektasi yang menenangkan market di tengah gelombang volatilitas global. Nah, tidak hanya itu saja Mas Yan. Kenapa? Karena misalnya di atas kertas, instrumen moneter itu sejanji apapun Mas Yan akan kehilangan taringnya jika market itu kehilangan kepercayaan terhadap nahoda yang mengendalikan bank sentral ini. Oleh karena itu penting Mas Yan adalah kepercayaan bukan sekedar aset intangible, tetapi di sini melainkan fondasi utama yang menentukan apakah aliran modal itu akan tetap bertahan di dalam negeri atau
malah justru kalau ada ketidakpercayaan market ini akan terjadi capital flight yang masif gitu. Oleh karena itu, pergantian kepemimpinan Bank Indonesia ini bukanlah akhir sebuah siklus sebenarnya, tapi Oke. ini adalah momentum refleksi untuk memperkuat fondasi makroekonomi nasional ke depan. Nah, yang saya tegaskan di sini adalah harus mencari figur penguasaan mendalam atas teori dan praktek moneter modern. Jadi sosok yang ideal ini bukanlah hanya sekedar pengambil kebijakan administratif saja, Mas Yan, tapi melainkan seorang pemikir ekonomi ya yang handal, yang memahami transmisi kebijakan moneter itu secara holistik. Oke. Dan dia juga harus fasih bagaimana membaca siklus likuiditas global dan juga memiliki keahlian yang merancang instrumen inovatif yang pro market misalnya, sekaligus juga yang lihai menjaga ketahanan cadangan devisa nasional tanpa harus mengorbankan stabilitas pertumbuhan ekonomi Oke, seperti itu. oke. Apabila Nah, saya bisa garis bawahi ya, Prof, ada ya. beberapa hal begitu terkait dengan calon gubernur BI ini harus seperti apa. Di antaranya memang terkait dengan independensi, ini harus tegas menjaga independensi, juga harus ada batasan yang jelas antara fungsi moneter dan fiskal, dan harus memperhatikan juga terkait dengan pasar yang juga sensitif terhadap independensi. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tegas menjaga independensi, sebetulnya Prof, tugas menjaga independensi BI ini menjadi tanggung jawab siapa saja, dan apa yang akan terjadi jika independensi ini diterabas? Jadi begini, pihak-pihak yang bertanggung jawab itu tidak hanya Bank Indonesia. Jadi independensi Bank Indonesia itu, Mas Yan, diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Serta di sini juga diperkuat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK itu. Nah, menjaga independensi ini, Mas Yan, bukanlah tugas tunggal BI saja, hemat saya, tapi juga bersama-sama dari berbagai elemen, terutama adalah pemerintah sendiri. Kenapa? Karena di sini pemerintah ini dalam hal ini adalah eksekutif, maka ini adalah memegang komitmen moral dan konstitusional untuk tidak melakukan intervensi politik terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia, Mas Yan. Jadi koordinasi antara kebijakan fiskal di sini, APBN misalnya, dan moneter itu memang diperlukan. Namun, Mas Yan, ini harus tetap berada dalam koridor tanpa mencampuri independensi operasional Bank Indonesia dalam menetapkan suku bunga atau instrumen moneter lainnya. Namanya aja independen. Jadi harus tidak bisa ada campur aduk gitu. Yang kedua, legislatif di sini adalah DPR. DPR ini, Mas Yan, memiliki peran pengawasan sekaligus juga memegang kendali dalam proses seleksi. Nah, artinya di sini nanti kan akan ada fit and proper test, fit and proper test ini yang juga Dewan Perwakilan Rakyat ini bagaimana dia memilih Dewan Gubernur Bank Indonesia itu bertanggung jawab menyaring figur-figur yang memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, serta tidak menjadikan posisi strategis di Bank Indonesia ini, Mas Yan, sebagai kompromi politik praktis. Nah, ini yang saya khawatirkan, Mas Yan. Jangan sampai nanti, karena memang gini, Mas Yan, saya mendengarai bahwa kedudukan Gubernur Bank Indonesia ini adalah jabatan yang sangat strategis yang sudah diincar oleh para partai politik seperti itu, Mas Yan. Nah, ini sangat bahaya sekali gitu loh. Maka dari itu, Mas Yan, independensi ini dimulai dari internal lembaga itu sendiri, yaitu Dewan Gubernur, dan seluruh pegawai Bank Indonesia itu wajib menjunjung tinggi profesionalismenya serta objektivitas berbasis data dan menolak segala bentuk tekanan dari pihak luar, baik itu dari kelompok politik maupun kepentingan bisnis tertentu, Mas Yan. Berarti banyak pihak yang sebetulnya bertanggung jawab terhadap independensi BI itu, bukan hanya internal BI itu sendiri. Tapi ada juga terkait dengan kekhawatiran lainnya, Prof. Banyak yang mengkhawatirkan jika BI ini dalam tanda kutip hanya akan jadi kasir pemerintah jika independensi ini diabaikan. Apakah kekhawatiran ini menurut Anda relevan? Ya, relevan sekali, Mas. Karena gini, kalau ini pemerintah terlampau jauh, karena memang ini sinyal-sinyal itu, Mas, sudah saya lihat dari awal ketika Pak Purbaya itu menjadi Menteri Keuangan, pertama kali langsung ujuk-ujuk ngambil dana asal 200 triliun dari
Bank Indonesia. Padahal itu kan sebenarnya adalah buffer stok pemerintah ketika pemerintah itu terjadi emergensi. Dan itu dikelola oleh Bank Indonesia. Tidak diam, tidak diparkirkan begitu saja. Tapi itu ketika misalnya ada bencana, ada keadaan kayak seperti kemarin itu pandemi, itu adalah buffer stok. Jadi nggak bisa sebenarnya itu dicawe-cawe oleh Menteri Keuangan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ini dampak independensi ini diterabas gitu ya, nah ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Nanti hilangnya kepercayaan pasar dan investor itu termasuk juga domestik internasional itu sangat sensitif terhadap kredibilitas bank sentral itu sendiri. Kenapa? Jika Bank Indonesia itu dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mencetak uang misalnya, atau untuk membiayai defisit anggaran secara langsung, monetary financing gitu, maka investor ini akan menarik modalnya keluar, Mas, karena takut ada risiko lonjakan-lonjakan yang tidak terkendali gitu, Mas. Ya. Nah, ketika bank sentral itu kehilangan independensinya, maka kebijakan moneter itu seringkali, Mas Yan, dikendalikan untuk apa namanya, menuruti kebutuhan politik. Misalnya ya, menjaga pertumbuhan ekonomi instan dengan mencetak uang berlebih misalnya. Padahal itu kan sangat berbahaya. Akibatnya apa? Jumlah uang beredar itu tidak terkendali yang nanti akan memicu inflasi yang tinggi sehingga muncullah hiperinflasi. Kalau hiperinflasi yang terjadi nanti itu daya beli masyarakat itu sudah benar-benar sudah pada titik nadir, Mas Yan. Jadi sudah semakin anjlok secara drastis. Nah, ini sangat berbahaya, makanya itu hati-hati. Yang berikutnya, depresiasi nilai tukar rupiah. Jadi hilangnya kepercayaan terhadap stabilitas moneter itu akan memicu pelarian modal atau capital flight. Tekanan jual yang masif pada rupiah, Mas Yan, itu akan membuat nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat itu jatuh. Yang pada gilirannya itu adalah membuat harga bahan bakar energi kita juga mahal, bahan baku impor pangan juga mahal. Pokoknya semuanya akhirnya kan juga berat atau beban juga kepada APBN kita. Nah, oleh karena itu, Mas Yan, kerentanan sistem keuangan jangka panjang ini akan terjadi jika pemerintah ini tidak bisa mengendalikan diri dan harus terpisah jelas. Makanya demarkasi itu tegas pemisahannya, Mas Yan, tidak boleh dicampur aduk seperti itu. Berarti ada kredibilitas yang dipertaruhkan di sini dan juga ini ujung-ujungnya begitu kalau ini dipertaruhkan adalah kepercayaan investor termasuk investor asing begitu. Tapi di sisi lain, Prof, ini ada isu yang beredar, ini ada sinyalemen bahwa Bank Indonesia bakal berada di bawah kementerian dan masuk ke dalam kabinet. Meski kata Menteri Keuangan Purbaya hal ini terlalu dini begitu untuk diinformasikan ataupun memang belum tahu begitu informasinya seperti itu. Menurut Anda apakah sinyalemen seperti ini memungkinkan terjadi dan apa risikonya jika ini terjadi? Isu-isu itu mengenai penempatan BI di bawah kementerian itu kan masuk ke dalam struktur kabinet eksekutif, itu merupakan gagasan yang menurut saya sangat radikal dan ekstrim, Mas Yan, untuk merombak arsitektur ketatanegaraan dan sistem keuangan modern. Dan ini tidak gampang, Mas Yan. Itu kan harus merubah undang-undang gitu. Masa iya saat-saatnya langsung mau merubah, langsung mau ditarik ke kementerian. Lah mau jadi apa negara ini, Mas Yan? Jadi gini, Mas Yan, jika skenario ini benar-benar terjadi dan BI itu kehilangan statusnya sebagai lembaga negara yang independen di luar struktur kementerian gitu ya, maka risiko sistemik itu akan mengancam perekonomian nasional, terutama adalah apa? Runtuhnya kredibilitas moneter, Mas Yan. Dan pasti di sini nanti akan terjadi capital flight yang sangat masif. Kenapa? Karena pasar keuangan global dan investor asing itu menilai kesehatan ekonomi suatu negara itu salah satunya dari tingkat independensi bank sentralnya. Nah, jika BI ini berada di bawah kabinet, kebijakan suku bunga dan nilai tukar itu akan dipersepsikan selalu dipengaruhi oleh pemerintah, oleh kepentingan politik jangka pendek misalnya. Nah ini misalnya, Mas Yan, yang saya khawatirkan, ini kan ambisius untuk mempunyai pertumbuhan ekonomi 8%, ambisius untuk program-program politiknya. 6% pada tahun ini ya, Prof? Nah ini nanti misalnya saya menginginkan gini, figur yang dipilih itu benar-benar yang memang betul-betul mampu untuk menolak, untuk campur aduk tangan pemerintah itu secara tegas. Tidak boleh diganggu-gugat. Independensi bank sentral itu adalah wajib hukumnya. Tidak boleh ada campur tangan pemerintah, karena ini adalah bahaya. Sehingga apa? Kalau nanti
ambisius itu tidak dikendalikan, BI disuruh cetak uang, tidak ada yang tahu masyarakat, tahu-tahu hancur negara kita, siapa yang tanggung jawab? Artinya apa? Ini tidak belajar pada kasus tahun 97-98 Mas Ian. Padahal kita merubah undang-undang dari nomor 13 tahun 68 itu ke undang-undang nomor 23 tahun 99 yang telah diamandemen pada yang terakhir sekarang. Itu sebenarnya apa? Karena itu zaman dulu ketika pemerintah itu defisit APBN-nya, BI itu dijadikan suatu ATM untuk mencetak uang. Nah, itulah salah satu kita mengalami krisis moneter yang sangat mencekam pada saat itu, Mas Ian. Kenapa tidak belajar pada saat itu? Nah, nanti artinya apa? Di sini nanti akan kehilangan anchor stabilitas harga, Mas Ian. Tujuan bank sentral itu adalah menjaga nilai stabilitas sebagai sasaran inflasi itu adalah hak mutlak dan itu adalah mempunyai suatu sasaran tunggal. Oleh karena itu, kenapa dulu dirubah undang-undangnya? Karena dulu, Mas Yan, Undang-Undang nomor 13 tahun 68 itu terlampau banyak tugasnya Bank Indonesia. Mulai dari ngurus pertumbuhan ekonomi, ya, bagaimana stabilisasi harga, bagaimana juga suku bunganya yang stabil. Tidak hanya ngurus inflasi aja. Nah, tapi kalau sasarannya itu hanya pada kebijakan tunggal, itu artinya fokus. Tapi di samping itu, BI itu juga mendukung dengan model-model instrumen yang lain untuk juga mendukung pemerintah. Bagaimana pemerintah ini juga supaya bisa tetap jalan pertumbuhan ekonominya. Jadi tidak harus semuanya kayak dulu, Mas Yan. Ini sudah benar-benar menurut saya, hemat saya, ini tidak murah, Mas Yan. Dan ini mahal sekali biayanya, Mas Yan. Berarti biayanya kita sosialnya juga. Pemerintah harus belajar dari sejarah ya apa yang terjadi di tahun-tahun 98 itu. Tapi kalau kita melihat juga, Prof, kita dihadapkan juga dengan angka-angka makroekonomi yang positif. Begitu akhir-akhir ini ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% meskipun melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Dan juga ada angka makroekonomi lain yang dinilai stabil begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia nantinya di tengah kondisi ekonomi saat ini yang dibilang stabil tadi? Apakah idealnya melanjutkan kebijakan terdahulu dengan fokus stabilitas atau perlu ada terobosan lain? Pertama, untuk figur gubernur yang baru itu harus melanjutkan dulu, karena itu sudah bagus, pro stability, pro growth sih gitu ya. Nah, yang preemptif gitu, dan itu sudah ada instrumennya yang dipakai oleh BI, itu namanya KLM. Jadi senyampang suku bunga itu tetap pada 5,75%, karena memang ini adalah tekanan eksternal, di mana Fed itu sampai saat ini masih hawkish, dan juga ada sinyal-sinyal ingin menaikkan bunganya lagi, maka ini harus tetap dulu bunga yang 5,75% ini. Jangan dulu diturunkan. Karena kalau ini diturunkan, tiba-tiba Fed itu menaikkan suku bunganya, Mas Yan, maka kita nanti akan kelabakan. Nah, ini kan menyetabilkan dulu. Bagaimana rupiah ini tidak terlampau juga tergerus oleh US dollar gitu, Mas Yan. Nah, kalau udah seperti itu, senyampang instrumen yang lain dijalankan seperti makroprudensial itu, Mas Yan, makanya BI itu juga ada policy mix-nya. Nah, BI ini sampai detik ini, Mas Yan, mulai dari, saya tahu ya, Mas Yan, Pak Peri Warjio itu adalah gubernur yang punya suatu prestasi yang luar biasa, Mas Yan. Dan itu juga apa yang beliau itu kerjakan, Mas Ian, itu tidak serta-merta karena BI itu independen, terus cuek dengan pemerintah. Enggak, Mas Ian. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia, terutama policy mix-nya itu bagaimana menstabilkan pertumbuhan ekonomi yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan keinginan pemerintah, Mas Ian. Nah, dengan bantuan kredit likuiditas makroprudensial itu, Mas Yan. Jadi ini adalah BI itu ambil jalan tengah, Mas Yan. Senyampang Amerika Serikat itu, Fed itu masih belum jelas, ya, arah suku bunganya kemana, maka BI menjalankan instrumen yang luar biasa nih. Jadi intinya gini, Mas Yan, perbankan ini, Mas Yan, kan juga Indonesia, patriotis katanya kan gitu, harus punya jiwa patriotis. Nah, kalau sama-sama mempunyai jiwa patriotis, ini bukan hanya tugas BI saja, tapi seluruhnya di sini komponen dan elemen bangsa di sini harus semua bersatu, Mas Yan. Jadi kalau BI itu ngerem suku bunga, perbankan itu jangan karena BI itu menaikkan suku bunga, perbankannya juga buru-buru naikkan suku bunga kredit supaya sama-sama jalan, maka perbankannya di sini juga ikut
Baik. ya Mas Ian, Oke. dengan apa yang dibuat kebijakan oleh Bank Indonesia itu membantu lah. Karena ini kan Oke. satu kesatuan gitu kan. Mhm, mhm. Oleh karena itu ini bank-bank himbara terutama itu apalagi ada di bawah kendali Danantara. Danantara itu siapa? Ya kalau punya jiwa patriotis ya juga sama dong mendukung kan seperti itu. Baik, Prof. Berarti intinya idealnya ini melanjutkan dulu lah dalam waktu dekat ya dari Ya, pro-stability dan melanjutkan dulu, Mas juga Ian, ya. pro-growth. Dan kemudian juga harus diperhatikan bagaimana stabilitas rupiah dan juga menstabilkan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang menjadi PR besar dari Gubernur Bank Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Profesor Rahma Gafni atas penjelasannya bersama kami di Kompas Bisnis. Prof, sehat selalu. Terima kasih Mas Ian.